Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahillah Fauzan Pradana, NIM 414173200026 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas besar 2 di mata kuliah Praktek Otomasi Industri. Langsung saja kita mulai. Tugas ini adalah membuat simulasi program PLC di CX Programmer. Untuk langkah pertama kita akan membuat program yaitu file new, kemudian device tipenya pilih CP1L. Yang lain biarkan default aja, terus oke. Untuk soal nomor 1 sini biar gampang ya. Soal nomor 1 ya, tidak boleh ada spasi. Soal nomor 1 sini aja. Soal nomor 1, buatlah video tutorial simulasi instruksi pewaktu di bawahnya dengan CX Programmer. Soalnya instruksinya begini. Masuk timer. Di waktu 10 detik, kemudian lagi kemudian seperti ini. Masuk ke timer 20 detik. Kontak 1001. Kemudian buat timer lagi di alamat 0.02. Masuk ke timer. Tiga 30 detik. Terus outputnya 10.02. Kemudian soal nomor 2, buatlah video tutorial simulasi instruksi pewaktu di bawahnya dengan CX Programmer. Soal nomor 2 ini satu kontak untuk men-trigger 3 timer, kemudian masing-masing timer akan dikeluarkan ke kontak output. Kurang lebih seperti ini.
timer nomor 2. Dia ke timer 5 detik. Kemudian paralel setengah detik, 7,5 detik. Kemudian ke timer lagi 15 detik. Masing-masing timer akan dikeluarkan ke kontak. Timer 3. Waktu terakhir 10.02. Titik benar 10.03. Di lampu 2.1. Kemudian timer kontak timer 4. Lampu 2.2. Dan yang timer ketiga bukan di sini komen. Ini lampu 2.3. Nah, kemudian soal nomor 3. Nomor 3 adalah buat video tutorial simulasi instruksi counter dibawain dengan CX Programmer. Jadi menggunakan counter. Kurang lebih seperti ini programnya. Input terakhir sampai 003. Ini 004. Counter soal nomor 3. Outputnya adalah counter. Counter itu instruksinya CNT. Nah, di sini dia menghitung set value-nya adalah 5. Kita bisa ditulis pagar 5. Nah, kemudian di sini diberikan masukan untuk reset. Reset 3. Hubungkan ke kontak counter. Kemudian kontak counter dikeluarkan ke lampu. Kemudian soal nomor 4.
Buatlah video tutorial simulasi instruksi counter dengan menggunakan CX. Nah, di sini nomor 4 di sini lebih kepada counternya counter up, counter down, atau instruksinya CNTR. Nah, kurang lebih programnya seperti ini. Counternya sebanyak 10 hitungan. Maaf. Counter 00 sudah dipakai. Nanti tinggal ganti alamat bitnya 1. Kemudian untuk counter down-nya diberikan inputan lagi. Untuk reset diberikan inputan lagi. Hasil kontak counter dikeluarkan ke lampu. Kemudian untuk soal 5, buatlah simulasi sistem kontrol dengan PLC menggunakan CX Programmer dan CX Designer, judul bebas. Nah, judul bebas yang akan saya buat kali ini kira-kira seperti ini. Ada tombol start untuk menyalakan sistem, kemudian ada tombol stop untuk mematikan cara kerja sistem. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Ketika ada sensor mendeteksi, katakan sensor EMAG, dia mendeteksi EMAG. Nah, 2 detik setelah sensor mendeteksi EMAG, maka stopper akan bergerak maju untuk menahan produk di belakangnya. Nah, di sisi lain, sensor yang mendeteksi EMAG ini juga akan men-trigger trigger rotari di depan produk yang telah jalan tadi untuk memindahkan produk itu ke, misalnya bisa ke conveyor lain ini. Jadi satu sensor dia akan men-trigger di 2 outputan, yaitu output pertama adalah stopper untuk menahan produk di belakangnya agar tidak terjadi, misalnya dia agar tidak beruntun. Kemudian output yang kedua adalah untuk menjalankan rotari untuk memindah produk tersebut, misalnya ke conveyor line atau ke manapun, itu nanti bisa lebih jauh ke depannya. Nah, kira-kira seperti ini soal nomor 5. Yang pertama adalah bikin kontak untuk tombol start ya. Untuk start, kemudian untuk tombol stop. Nah, biasakan untuk memori pakainya di area, mungkin bisa area W, misalnya W1008. Ini koil
start. Nah, namanya start kan biasanya harus di interlock. Nanti kita panggil lagi si coil start. Nah, untuk interlock, kurang lebih interlock sistemnya seperti ini. Nah, kemudian untuk menjalankan konsep seperti yang saya jelaskan di awal, bisa seperti ini. Nah, ini kita panggil 10.08, bahwasanya ini untuk menunjukkan apakah dia udah on atau off. Dan kita buat inputan untuk sensor. Berarti sensor, katakan saja sensor EMAG. Nah, sensor EMAG itu biar dia kerjanya lebih cepat, maksudnya biar saat triggernya cepat bisa masuk ke diffu, dioper ke kontak diffu. diffu-nya misalnya kita kasih alamat B10.09, diffu sensor. Nah, karena diffu bekerja hanya pada saat dia posisi up, maka dia akan hanya sekilas, dan kontak seperti ini biasanya harus di interlock. Namun kali ini kita coba pakai perintah yang baru yang sudah diajarkan, yaitu perintah keep. Ini kontaknya adalah kontak diffu. 10 di alamat 10.09 dan masuk ke keep. Nah, keepnya di sini dikasih keep di misalnya B10.10. Nah, di keep ini sebenarnya ada set dan ada reset. Cuman untuk menentukan resetnya, lebih baiknya kita program ke bawah dulu untuk lebih gampang melogikanya. Tapi jangan sampai lupa, di sini butuh reset. Nah, kemudian kontak keep ini W10.10 dioper ke timer. Timer terakhir sudah nyampe 005. Berarti yang di sini timer 006. Katakan 10 detik untuk penundaan si
rotari pemindah produk ke conveyor selanjutnya. Berarti pagar 100. Timer 6 timer delay rotari. Nah, kemudian kontak ini timer 6066 T0006 timer delay rotari, kita serikan langsung menuju output si rotari. Rotari ini adalah motor atau mungkin perangkat lain seperti servo atau yang lain untuk memindahkan produk ke conveyor selanjutnya. Output terakhir (10.05) 10.07. Rotari. Nah, kalau seperti ini kan dia berarti rotari tidak akan berhenti. Nah, kita langsung tambahkan aja. Jadi di sini harus ada reset untuk mematikan si rotari, karena kalau seperti ini si rotari akan terus berjalan. Nah, kita bisa misalnya input ke misalnya W10 11 reset keep. Untuk reset sama memakai defu. Untuk reset sebentar. Nah, timer rotari ini adalah kita teruskan dulu logikanya biar berurutan. Rotari 10.08. Ini untuk timer timer mematikan si rotari. Mungkin 5 detik atau 10 detik ya. Timer rotari. Nah, kemudian kontak timer rotari ini T007 timer rotari sebagai defu. B10 11 reset keep.
Jadi saat rotary nanti on akan men-trigger timer. Nah kemudian timer ini sebagai default biar dia gerakannya cepat. Nah ini akan kita umpan ke dalam kit, ke dalam resetnya. Jadi W1011 reset kit. Seperti ini. Nah kemudian jika untuk menambahkan si stopper, si output kedua yaitu stopper, bisa seperti ini. Nah, saat rotary dia bekerja, kita tambahkan rung, ketik R. Nah, si stopper ini juga akan dipicu oleh si sensor. Nah, dia default berarti 1009. Kemudian untuk stop atau untuk mereset saat si stopper adalah sama dengan reset dengan reset kit 10 yaitu W1011, tapi kontaknya menggunakan NC W1011. Nah, kita umpan ke coil 1009 stopper. Nah, seperti halnya star di awal, star ini kita akan membuat interlock. Maaf, bukan stopper, kita buat aja coil stopper untuk interlock. Nah, kemudian seperti rancangan di awal bahwa stopper ini on 2 detik setelah sensor mendeteksi produk. Nah, berarti kita akan menambahkan satu timer lagi. Itu kontak coil stopper. Kita masukkan ke timer. Ini timer ke 8. Dua detik. Biar nanti kelihatan, biar nanti lebih kelihatan, misalnya 5 detik saat simulasi, karena kalau 2 detik itu mungkin terlalu cepat ya. Timer delay stopper. Nah, baru di sini stopper itu kontak timer delay T008 menuju ke output stopper. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di garis program N. Nah, kemudian kita jalankan simulasi. Nah, soal pertama kita menjalankan timer. Saat kita on kan, nah kemudian kita off.
Kita on kan, menunggu 10 detik, kemudian seharusnya kontak ini menjadi on. Nah, kemudian timer yang kedua 20 detik. Nah, kemudian timer yang ketiga 30 detik. Kontak sudah on. Dan soal nomor 2, satu kontak untuk menghidupkan 3 timer, tetapi outputnya nanti nyalanya akan gantian sesuai timer yang disetting. Satu kontak menghidupkan 3 timer agar kelihatan. Nah, kontak pertama hidup, kemudian kedua, kemudian kontak yang ketiga. Nah, dan soal nomor 3 yaitu counter, mulai counter. Nah, counter 4 3 2 1 0. Nah, kemudian lampu atau output hidup. Nah, jika tidak di reset, dia tidak akan mengulang dari 0. Nah, tombol ini adalah sebagai reset. Mulai dihitung lagi terus sampai 0, dia akan hidup. Untuk mematikan kita reset. Kemudian soal nomor 4, counter up, counter down. Nah, kalau yang di atas adalah counter up, jadi dia menghitung dari 0 ke set value ke 10. Nah, di counter ke 10, kontak lampu 4 alamat 1007 dia akan hidup. Sedangkan counter down dia akan menghitung dari 10 menuju 0. Nah, cuman untuk melihat outputnya kita reset dulu. Counter ini dari 10 menuju ke 0. Dengan ada counter ke 10 dia akan hidup. Reset. Nah, perbedaan counter up, counter down selain cara menghitung 0 dari 10 atau 10 ke 0 adalah dari off kontak. Jika counter up, dia output itu akan mati dulu, kemudian setelah tercapai counternya dia akan baru hidup. Nah, kalau di counter down dia akan hidup dulu, kemudian mati sesuai counter, baru counternya nanti ketika bernilai 10, bernilai 0 akan hidup lagi. Perbedaannya adalah awal hidup dan juga di akhir hidup. Dan soal nomor 5, seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin saya ulang lagi. Jadi ada tombol start untuk menghidupkan semua sistem, kemudian ada tombol stop untuk menghidupkan semua sistem. Kemudian ketika sensor mendeteksi benda, dia mendeteksi tas saja berdasarkan Nmap. Maka setelah 2 detik
stopper akan jalan. Di sini kita set ke 10 detik. Setelah 10 detik sensor mendeteksi barang, stopper akan hidup. Di sisi lain, rotary setelah sensor mendeteksi barang, rotary kita setting ke 10 detik. 10 detik kemudian rotary akan berputar. Rotary berputar atau on selama set value kita adalah 10 detik. Delay untuk stopper adalah 5 detik, maaf, bukan 10 detik. Langsung aja kita simulasikan untuk start. Di sini adalah interlock, jadi kita cukup meng-on-kan satu kali, dia akan selalu on. Kemudian kontak di sini untuk menandakan bahwa sistem dinyalakan atau tidak. Ketika dinyalakan, dia akan terinterlock menjadi on. Kemudian ketika sensor mendeteksi barang, penundaan selama stopper 5 detik, maaf, kita ulangi. Setelah tombol install dinyalakan, sensor EMA kemudian mendeteksi barang. Setelah 5 detik stopper baru akan nyala. Kita ulangi, start, kemudian sensor EMA. Stopper belum nyala, 5 detik stopper baru menyala. Ini untuk penundaan rotary, dia 10 detik. Rotary baru menyala. Rotary menyala selama 10 detik. Rotary menyala selama 10 detik. Kemudian setelah 10 detik rotary mati sekaligus coil stopper mati. Kemungkinan seperti itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.